Kalian doyan kudapan dari kacang hijau? Selain enak, juga nyaman di perut ya. BTW, udah pernah ngeliat wujud asli tanaman kacang hijau, fams? Nih, ini dia penampakannya. Tahun 2020 lalu, nilai ekspor kacang hijau sebagai komoditas tanaman pangan Indonesia menjadi yang terbesar loh, fams. Sebanyak 49.000 ton lebih diekspor ke Cina dan Filipina. Bahkan potensi ke negara lain seperti Taiwan, negara kawasan Asia Tenggara, Kuwait, dan United Kingdom masih terbuka lebar, fams. Wah, Indonesia mendunia. Fams, salah satu kebun kacang hijau ternyata ada di Kendal, Jawa Tengah. Di lahan seluas 120 hektar ini, kita bisa melihat hamparan tanaman kacang hijau. Luas juga ya. Wah, ini sih pas banget ya waktunya panen. Panen raya kebun kacang hijau di Kendal biasanya berlangsung dari bulan April sampai Mei. Tapi di daerah lain, panen raya biasanya pada bulan September sampai Oktober. Meski panen hanya satu kali, hasilnya berlimpah banget, fams. 1 hektar lahan bisa menghasilkan 1.500 kg kacang hijau. Tanaman ini bisa tumbuh di tanah kering, fams, tapi tetap butuh pengairan pada masa kritis. Setelah 7 hari, tanaman sudah mulai tumbuh, kurang lebih 30 cm sampai 1 meter. Batangnya tegak, tapi bercabang cukup banyak. Saat usia 33 hari, kemudian akan muncul bunga berwarna kuning. Saat berumur 45 hari, mulai tumbuh nih polong berwarna hijau. Ketika usianya 2 bulan, tingkat kematangan polong sudah pas untuk dipanen, fams. Nah, kayak gini penampakannya, fams. Polongnya berwarna hitam, mengering, dan gampang pecah. Kumpulkan hasil panen di atas terpal, lalu jemur di bawah matahari selama 3 jam agar kulit mudah terkelupas, fams. Setelah kering, masukkan ke dalam mesin pemisah kulit. Secara otomatis, mesin bisa memisahkan biji dengan polongnya tuh. Biji kacang hijau yang sudah terkumpul langsung dikirim ke gudang untuk disortir, fams. Nah, ini dia. Kacang hijau yang sudah siap dikemas. Bisa langsung dimasak atau dijadikan benih lagi. Mantap! Nah, udah pada tahu kan tanaman kacang hijau kayak gimana? Nah, itu dia. Pasti taunya cuma buat dimakan doang kan? Nih, ada lagi nih. Kayaknya ini banyak yang tahu nih kacang hijau kayaknya cuma bisa dijadiin bubur kacang hijau doang ya? Wah, nggak gaul ini sih. Nah, ini ada contekannya nih. Karena kacang hijau itu bisa dibikin jadi kudapan manis ya, dan juga makanan berat yang gurih. Nggak percaya? Nih, Joy kasih dia. Ini dia. Fams, kenal dengan aneka buah imut dan lucu ini? Ini namanya lukcup, fams. Dikenal sebagai hidangan penutup dari Thailand. Uniknya lagi, sajian ini dulunya hanya dibuat di dapur istana saja. Kudapan mewah ini mah. Tapi sebenarnya, semua kalangan masyarakat udah bisa menikmatinya kok, fams. Biasanya sih, lukcup hanya dijual di pasar tradisional. Tapi tetap aja, gak gampang nyarinya, fams. Sekarang, kita ajarin nih cara buatnya ya. Bahan yang digunakan ada gula pasir, vanila, santan, agar-agar, dan mung beans, alias kacang hijau yang sudah dilepas kulitnya. Fams, banyak jajanan Indonesia yang memakai kacang hijau sebagai isian atau topping. Anyway, kalian pasti tahu dong kalau kacang hijau tergolong sebagai superfood, terutama bagi ibu hamil. Soalnya, makan kacang hijau bisa meredakan morning sickness, mencegah kelahiran prematur, dan masih banyak lagi. Wah, keren ini. Sebelum kita olah, fams, kacang hijau harus dikukus dulu. Kali ini kita hanya butuh bagian kacang hijau yang berwarna kuning aja, supaya tekstur adonan nanti lebih lembut. Lanjut, campur santan dan gula, lalu haluskan pakai blender. Kemudian, panaskan di atas wajan dengan api kecil. Biar rasanya mantap, tambahkan sedikit vanili. Jadi lebih harum, fams. Selanjutnya, tinggal bentuk aja deh. Ciri khas lukcup ini berbentuk buah atau sayuran. Misalnya, cabai, jambu, dan stroberi. Cara bentuknya juga nggak susah kok. Cuma butuh konsentrasi aja, asal jangan bentuk transformer aja ya. Kalau bentuknya udah sesuai, oleskan pewarna dengan bantuan kuas. Prosesnya bisa juga pakai teknik gradasi agar terlihat lebih natural, fams. Lanjut ke proses pencelupan biar warnanya terlihat lebih mengkilat. Bahan yang digunakan adalah agar-agar bening. Cukup direndam sebentar, lalu angkat dan diamkan sampai agar-agar kering. Wah, mirip banget kayak aslinya. Hanya saja ini versi mininya. So cute.
Dalam dunia kuliner, fams, warna makanan emang penting banget. Soalnya bisa mempengaruhi psikologi seseorang. Contohnya warna merah, orange, dan kuning yang bisa meningkatkan selera makan. Kalau di negeri asalnya Thailand, luk chup biasa disajikan sebagai dessert. Rasanya yang manis bisa menetralisir main course. Tapi kalau di sini sih bebas, fams. Namanya juga camilan. Yang terpenting makannya nggak pakai nasi ya. Nah, kalau yang ini olahan kacang hijau versi tradisionalnya, yaitu pia. Kue ini berasal dari Tiongkok, fams. Sebutannya tuluk pia. Artinya kue pia kacang hijau. Proses pembuatan pia ada 2 tahapan, yaitu isian dan kulitnya. Ini nih yang paling ditunggu-tunggu, fams. Penggabungan isian dengan kulitnya. Kalau ini sih tugasnya mesin encrusting. Masukkan adonan kulit dan isian pasta kacang hijau ke dalam mesin encrusting. Secara otomatis, kulit dan isian pasta menyatu jadi bentuk bulat-bulatan gini. Adonan pia berbentuk bulat akan melewati mesin stamping. Lewat mesin ini, adonan ditambahkan motif. Bentuknya jadi melebar dan ditekan menjadi pipi. Sekali produksi, mesin ini bisa mencetak 20.000 pia loh. Pia yang berhasil dicetak akan melewati mesin laying yang akan menata pia ke dalam loyang yang sudah diolesi minyak supaya adonan gak lengket. Setelah tertata rapi, loyang-loyang ini akan menuju ke ruang pemanggang. Proses ini berlangsung selama 15 menit dengan suhu oven 180-210 derajat Celcius. Wih, sudah matang nih pianya. Tapi harus didinginkan dulu selama 40-50 menit. Setelah dingin, baru bisa dikemas, fams. Dan kita cicipi. Mantap! Fams, liburan udah usai nih. Tinggal satu momen yang ditunggu-tunggu nih, yaitu adalah kawin. Asik. Bulan Syawal nih. Jadi konon nih, katanya kan nih kalau bulan Syawal nih ya, nikah di bulan Syawal itu berkah ya. Kenapa? Karena itu kan momennya kan banyak yang liburan, libur panjang. Keluarga juga ngumpul. Kalau misalnya THR masih ada, ya oke juga lah ya. Nah itu dia. Cuma nih kita punya pernikahan unik nih dari berbagai daerah yang ada ya. Pengen tahu kayak gimana liputannya? Langsung, ini dia. Widih, ada rame-rame apaan nih, fams? Kangen juga ya bisa kumpul konvoy kampung ini. Kompak menggelar festival budaya demi menjaga tradisi dan adat istiadat tetap lestari. Oh iya, kita lagi ada di Lampung nih, fams. Provinsi di ujung Pulau Sumatera dengan ragam suku yang mendiaminya. Di Lampung, fams, ada satu aksesoris busana adat yang menjadi kebanggaan warga satu provinsi. Cantik terpasang di kepala, jadi penambah rasa percaya diri para pemakainya. Mahkota bertata emas ini punya nama Siger. Gak cuma hadir dalam setiap pagelaran seni budaya, Siger seakan menjadi simbol ikonik Lampung. Selain berlapis emas murni, aslinya, fams, Siger dari Lampung punya bobot sekitar 3-4 kg. Wow, lumayan berat ya untuk sebuah mahkota yang bisa terpasang lama di kepala. Wait, tapi tenang, mahkota Siger sekarang udah mengikuti zaman yang berkembang. Selera dan pemilihan bahan disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk melengkapi prosesi ritual adat seperti pernikahan atau festival, Siger masa kini juga ada yang terbuat dari lembaran lempengan tembaga, kuningan, atau jenis logam lain dengan warna keemasan. Selain bobotnya lebih ringan, harganya jelas jauh lebih murah, fams, ketimbang Siger asli berbahan emas murni. Berbentuk simetris di kanan dan kirinya, Siger juga terdapat lekukan berjumlah 5, 7, atau 9. Nah, jumlah lekukan ini menjadi ciri khas Siger berasal. Siger pada adat Pepadun memiliki 9 lekukan yang melambangkan 9 marga. Sedangkan Siger Saibatin yang mendiami daerah pesisir memiliki 7 lekukan yang bermakna 7 adok atau gelar adat dalam masyarakat Saibatin. Fams, Siger emang nggak bisa dibuat dengan mesin. Selain keterampilan yang ciamik, proses pembuatan yang butuh teliti dan kesabaran ngebuat para pengrajin Siger semakin sulit ditemukan. Untungnya di Bandar Lampung, ibu kota provinsi Lampung, masih ada nih rumah produksi pembuatan Siger yang pengrajinnya udah eksis lebih dari 30 tahun. Gak cuma ngebuat mahkota Siger yang khas dari Lampung aja, Siger-Siger lain ala suku Sunda, Palembang maupun Ranah Minang juga bisa dipesan khusus di sini.
Terkadang untuk membuat satu buah siger bisa memakan waktu 3-5 hari fams. Untuk satu pasang siger biasanya sih dibanderol dengan harga di atas Rp500.000 fams. Walau produksinya masih rumahan, mahkota siger dari sini udah terjual hampir ke seluruh wilayah di tanah air loh. Beberapa kali orderan bahkan pernah datang dari Sanggar atau KBRI yang ada di luar negeri sana. Wah keren ya, Indonesia mendunia. Anyway, siger mudah dijumpai di kota Lampung. Pokoknya hampir di setiap sudut kota ada fams. Bahkan ada juga nih monumen siger yang menjadi identitas atau simbol kota Lampung. Gak cuma di Lampung, ada juga nih aksesoris adat Minang. Lihat nih, hiasan yang dipakai anak daro alias pengantin wanita ini. Ondeh mandeh, rancak bana. Hiasan di kepala ini namanya suntiang fams. Dalam adat Minang, suntiang menjadi lambang beratnya tanggung jawab yang dipikul istri. Fams, sentra kerajinan suntiang ternyata ada di Desa Rawang, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Warga setempat emang kebanyakan menjadi pengrajin suntiang sebagai sumber mata pencaharian mereka nih fams. Soalnya permintaan suntiang di sini lumayan banyak, terutama dari luar Sumatera Barat. Oh iya, ada juga loh suntiang yang dibuat dari plastik. Biasanya sih suntiang plastik dipakai oleh penari sanggar. Nah, kalau suntiang yang dipakai pengantin wanita dibuat dari logam fams. Kualitasnya dijamin lebih bagus dan kuat loh. Fams, cara bikin suntiang diawali dengan bikin kerangka setengah lingkaran. Kemudian pasang hiasannya deh. Lalu ikat dengan kawat agar suntiang tidak mudah bergeser. Umumnya suntiang harus berjumlah ganjil ya. Jadi deh, tinggal dipasang di atas kepala saja tuh fams. Tuh, mudah dan praktis ya. Buat para jomblo, jomblo deh, yang ditinggal nikah sama mantannya, harap bersabar ya. Ini cuma ujian fams. Yakin deh, gugur 1, tumbuh 1000. Wow, pokoknya jangan coba fokus sama mantan aja, yang bikin sakit hati dan pilu. Kok malah curhat sih? By the way fams, mumpung di Polewali Mandar, ikut kondangan yuk. Tradisi pernikahan di sini dipenuhi ritual adat yang menarik dan makna mendalam. Malam hari sebelum ijab kabul, kediaman calon mempelai wanita terlihat ramai dengan persiapan prosesi adat pernikahan. Ritual ini disebut melatigi atau mapaci dalam bahasa Bugis. Perlengkapan ritualnya cukup lengkap, mulai dari daun pacar, paminangan, pisang raja, ketan, kain sutra, dan telur. Perlengkapan ini menjadi simbol kemakmuran, terangnya jalan hidup, kebersihan, kejujuran, serta harga diri manusia khususnya calon pengantin. Fams, ritual ini memiliki makna pensucian jiwa calon pengantin sebelum memasuki babak kehidupan baru. Dalam ritual ini, tamu yang dipilih dan sudah berkeluarga memasangkan daun pacar ke telapak tangan calon mempelai wanita. Nah, ritual ini dipercaya bisa membersihkan dan menyucikan diri dari segala keburukan loh. Fams, ritual melatigi terdapat rangkaian prosesi adat panjang yang harus dijalani. Yang terpenting sih, calon mempelai wanita ini pilihan terbaik dan sudah mendapat restu dari dua keluarga ataupun adat. Gak cuma keluarga fams, prosesi ini juga dihadiri kerabat, tetangga, dan sanak saudara di kediaman calon pengantin. Doa dan harapan dipanjatkan agar acara yang digelar esok hari berjalan lancar. Acara selanjutnya menyantap aneka makanan khas Polewali Mandar bersama. Wah, enak nih, ajak-ajak dong. Saat hari ijab kabul, kedatangan rombongan calon pengantin pria disambut dengan tari-tarian tradisional oleh keluarga mempelai wanita fams. Perwakilan keluarga calon mempelai pria juga menyerahkan dana pernikahan kepada keluarga mempelai wanita. Kemudian diadakan pengajian, disusul prosesi ijab kabul. Saya terima nikah dan kawinnya Nandasari dengan mahar 80 real dibayar tunai karena Allah Ta'ala. Gimana? Sah nggak nih fams? Jadi pengen nikah kan? Atau mau nikah lagi? Uhuy. Kalau udah 30 menit, waktunya Jorici pamit, undur diri. Nonton terus ya Ragam Indonesia, karena Indonesia mendunia. Salam sehat selalu.